Shalom dan selamat pagi Bapak Saudara semua. Puji nama Tuhan. Kita ada lagi dalam program virtual Firman Tuhan Allah yang dipersembahkan oleh Bidang Bimas Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Sebelum kita akan melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab melalui tugas fungsi kita masing-masing di pekan yang baru ini, sama-sama kita akan beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, semangat, dan sukacita di usbu yang baru ini, di mana virtual pekan ini akan dilayani oleh seksi Bimas Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru Selatan. Baiklah Bapak Saudara semua, dari tanah Huka Bipolo, kami ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari kekasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan di hari ini terdapat pada kitab Perjanjian Baru, Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-20. Tetapi sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab Tuhan boleh mengingatkan kami untuk membaca kebenaran firman-Mu. Namun kami merasa bahwa kami tak layak untuk membaca kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Karena itu kami meminta Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap kami yang mendengar akan firman ini dapat mengerti, memahami dan memberlakukan itu dalam seluruh kehidupan kami.
Dan firman ini akan menjadi kekuatan, menjadi penuntun untuk menuntun hari-hari hidup kami bersamamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan di saat ini terdapat pada kitab Ibrani pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian bunyinya. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudariku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah pertanyaan mengawali khotbah saya yang singkat ini. Pernahkah saudara dan saya mengalami yang namanya badai kehidupan? Sudah tentu saudara dan saya mengalami hal itu. Saya lalu mengumpamakan badai kehidupan itu sama seperti seseorang yang melakukan perjalanan menggunakan kapal, dan ketika kapal itu berada di tengah-tengah lautan, kapal itu diombang-ambingkan dengan angin yang begitu kencang, gelombang yang begitu besar. Ketika badai dan gelombang dahsyat menyerang, yang terlontar dari mulut kita umumnya adalah perkataan-perkataan negatif yang bercampur dengan rasa takut, rasa cemas, bahkan rasa bimbang. Bahkan masih ada orang yang memprotes Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Mengapa Tuhan lalu tidak segera bertindak? Ternyata saudaraku, kita meragukan kuasa Tuhan. Ternyata kita tidak memiliki pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Alkitab mengibaratkan pengharapan sama seperti sau atau jangkar. Dengan jangkar itulah seseorang dapat bertahan dalam badai ketidakpastian. Mari kita belajar dari pengalaman seorang tokoh Alkitab, yaitu Abraham. Sarah istrinya yang sudah semakin tua dan sudah dikatakan menopause, mungkinkah Abraham akan bisa mendapatkan keturunan seperti yang dijanjikan Tuhan kepadanya? Penantian yang begitu panjang seperti badai yang dapat menggoyahkan iman Abraham. Namun Alkitab mencatat, Abraham menanti dengan sabar, Abraham menanti dengan sungguh. Mengapa demikian saudaraku? Karena ia tahu kepada siapa ia meletakkan pengharapannya. Ia tahu kepada Tuhan ia meletakkan pengharapannya. Kita dapat bandingkan pada ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-18. Saudariku yang diberkati Tuhan, hidup kita ibarat kapal dan pengharapan ibarat sau. Kita mengarungi laut kehidupan yang tidak selalu tenang. Akan ada banyak gelombang, akan ada banyak angin kencang yang sekonyong-konyong bisa menerpa kapal kehidupan kita. Saya mau mengingatkan saudara-saudari semua bahwa ketika kita berada di badai yang begitu besar, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu ragu dan bimbang. Sebab kita punya Tuhan tempat kita berharap. Kita punya Tuhan di mana kita dapat meletakkan seluruh pengharapan kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Saudara-saudara kekasih yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan berdoa. Karena itu mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Yesus yang menganugerahkan kepada kami kehidupan, yang menganugerahkan kepada kami berkat sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan sebab kasih-Mu nyata terjadi atas kehidupan kami. Di hari ini kami datang membawa seluruh kehidupan kami lewat pergumulan-pergumulan kami. Karena itu Tuhan, kami merasa bahwa kami tak layak untuk membawa semuanya bagi Tuhan. Kami mohon Tuhan, ampuni kami dan layakkan kami untuk membawa setiap pergumulan kami melalui doa kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa, dengan segala tugas-tugas tanggung jawab yang Tuhan titipkan atas kehidupan mereka. Tuhan memberkati setiap mereka, agar mereka memiliki rasa cinta kepada bangsa ini. Mereka memiliki rasa peduli kepada bangsa ini. Mereka memiliki hati yang tulus kepada bangsa ini, sehingga mereka juga dapat mewujudkan bangsa ini, bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang maju, bangsa yang tegar, bangsa yang kuat, bangsa yang memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, dengan setiap tugas-tugas tanggung jawab yang mereka miliki, kami meminta Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah kami ada senantiasa diberkati menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami diberkati menjadi garam dan terang untuk menggarami dan menerangi setiap orang yang ada di sekitar kami, terkhusus orang-orang yang tidak seiman dengan kami. Bapa yang kekal dan kudus, kami berdoa bagi bangsa kami yang sementara berada di masa-masa sulit dan masa-masa yang berat. Ketika kami sementara diperhadapkan dengan wabah virus corona, Tuhan, kami meminta daripada-Mu, Tuhan memberkati setiap mereka yang bertanggung jawab penuh untuk keadaan ini, terkhusus para medis, agar mereka bersama-sama bersungguh-sungguh melalui tenaga, melalui doa mereka, untuk dapat mereka memulihkan keadaan virus wabah ini di atas penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa menggumuli seluruh kehidupan kami, pekerjaan-pekerjaan kami, menggumuli setiap rumah-rumah tangga kami, keluarga kami yang di dalamnya terdapat orang tua, suami, istri, anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa bagi semua kami, biarlah kami semua diberkati dengan setiap berkat yang berasal daripada-Mu. Biarlah setiap kami diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan dan dosa kami. Dan karena itu Tuhan, kami akan mengakhiri doa kami. Kami memohon berkat daripada-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus, selalu menjaga, menyertai, melindungi kami semua, hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah virtual Firman Tuhan Allah yang dilayani oleh Seksi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru Selatan. Biarlah dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengar akan memberikan kekuatan, semangat, dan sukacita di dalam menjalani pekan yang baru ini. Akhir kata,
Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dengan kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di virtual berikutnya. Shalom.